Pada episode sebelumnya, Ariana dengan mudahnya mengalahkan Albert bermodalkan 1 kali serangan. Pertandingan itu juga membawanya ke babak final dan akan melawan si Amelia Rose. Di sisi lain, dikala berpatroli terdapat suatu entitas misterius. Ketika entitas misterius itu akan menyerang Ray, secara tiba-tiba terdengar suara teriakan jantan dari kejauhan. Di waktu yang sama, Ray juga melihat lendir berwarna ungu yang berada tepat di bawah samping kakinya. Beberapa saat kemudian muncul seseorang bertubuh besar dari kejauhan nih. Ternyata teriakan jantan itu berasal dari ketua klub yang baru saja mengalahkan suatu entitas misterius atau makhluk yang tidak dikenal. Tidak lama setelah itu, ketua klub juga langsung mengantarkan Ray ke dalam sebuah ruangan. Pada ruangan itu terdapat Lydia Ainsworth, Abby, dan juga Carol Caroline. Dan daripada bertanya kenapa 7 penyihir terkuat ada di sini, Ray lebih penasaran tentang siapa orang yang berada di sekitar ruangan. Mereka adalah orang yang berasal dari suku Hell nih. Suku Hell menjabat sebagai agen intelijen atau mata-mata di bawah kepemimpinan dari kekaisaran. Bahkan Mai Cantik milik Lydia juga merupakan salah satu dari mata-mata itu. Tapi di sini aku nggak tahu ya, Carla atau si pelayan ini tuh berasal dari suku Hell atau bukan. Tapi yang jelas dia itu adalah intelijen atau mata-mata. Carla juga berterima kasih kepada Ray karena selama ini telah menjaga adiknya. Ternyata tidak disangka bahwa ketua klub ini adalah adiknya Carla. Dan kemungkinan besar bahwa ketua klub juga menyadari akan kekuatan sejati milik Ray ini. Dikala Lydia dan Carol Caroline bertengkar, Abby pun menjelaskan bahwa para Grim Reaper ini telah menyusup pada area turnamen pedang. Tujuan mereka yakni untuk menculik anak bangsawan kelas atas yang kemudian mereka akan segera membunuhnya. Masih kurang jelas tujuannya karena apa, atau bisa saja para Grim Reaper ini tuh sedang gabut. Soalnya nama Grim Reaper sendiri adalah malaikat kematian, jadi ya kemungkinan besar mereka ini sedang gabut sih. Di sisi lain atau di kompetisi pedang sihir, tidak disangka untuk siswa kelas 3 Rebecca telah win streak secara terus-menerus. Untuk kelas 2 terdapat seseorang bernama Lucas Forster yang juga memenangkan pertandingan secara terus-menerus. Bahkan setiap pertandingan, Lucas hanya membutuhkan waktu 2 detik saja untuk mengalahkan lawannya. Ketika Lucas meninggalkan area pertandingan, entah sengaja atau emang kebetulan di sini Lucas menatap Ray secara terus-menerus. Bahkan pandangan milik Lucas hanya tertuju ke arah milik Ray saja. Apakah jangan-jangan dikala kemeriahan itu sedang berlangsung, Clarice dan juga Elisa pun datang ke tempat Ray. Mereka berdua memberitahu bahwa Amelia saat ini sedang mengurung diri di dalam kamar. Pada awalnya Amelia bilang bahwa dirinya kecapean dan ingin beristirahat. Namun dikarenakan suara yang dikeluarkan terdengar sangat menderita, Clarice dan Elisa pun langsung menyimpulkan bahwa Amelia sedang tidak dalam baik-baik saja. Ketika hari menjadi malam, Amelia sama sekali belum keluar dari kamarnya. Elisa dan Clarice yang khawatir akan hal itu langsung meminta Ray untuk menemui Amelia secepat mungkin. Siapa tahu dengan sifat Pak Boy-nya dapat membuat Amelia ini jadi ceria kembali. Dan benar saja, tanpa basa-basi lagi Ray langsung berdiri di depan pintu kamar milik Amelia. Ray langsung bilang bahwa dirinya belum sepenuhnya paham mengenai perasaan manusia. Ray sangat takut jikalau dirinya ikut campur justru malah akan menyakiti hati milik Amelia. Maka dari itulah Ray ingin memahami perasaan manusia atau lebih tepatnya memahami hati milik Amelia. Begitu mendengar ocehan dari Ray, tidak disangka Amelia langsung membukakan pintu dan mempersilahkan Ray untuk masuk ke dalam kamarnya. Waduh. Nah, di sini Amelia langsung mengeluarkan keluh kesahnya nih. Sama seperti yang aku jelaskan pada episode sebelumnya, bahwa Amelia hidup untuk memenuhi harapan dari orang-orang di sekitarnya. Di mana harapan itu yakni Amelia harus tumbuh kuat, terlihat sempurna, dan yang paling penting bisa mengalahkan si Ariana Ogryn. Ya meskipun masa lalu dari Amelia tidak sekelam dengan masa lalu milik Ray, tapi Ray langsung bilang bahwa penderitaan itu tidak perlu untuk diadu nasibnya. Apalagi kalau sampai keluar kata-kata, kamu mah mending kayak gitu, lah aku, tai. Setelah dilatih oleh Ray di tempo lalu, sebenarnya Amelia memiliki harapan untuk memenangkan kompetisi. Namun begitu melihat kekuatan di luar nalar dari Ariana, seketika membuat Amelia langsung menjadi depresi.
Ketika Amelia berkata lebih baik bahwa dirinya mati, Ray pun langsung bilang bahwa dirinya akan tetap bersama Amelia apapun yang terjadi. Untuk memvalidasi akan hal itu, Amelia pun bertanya apakah dirinya yang lemah ini boleh terus berada di samping Ray untuk selamanya. Jangankan selamanya, sampai surga pun aku juga mau. Mendengarkan kata-kata dari Ray seketika membuat Amelia langsung terjatuh menangis. Dikala Amelia sudah tertidur, di sini Ray pun ingin segera kembali ke asramanya. Namun begitu dirinya ingin pergi, tangan Amelia terus menggenggam tangan milik Ray seolah-olah tidak ingin membiarkan Ray untuk pergi dari sini. Tidak memberikan pilihan lain, Ray pun memutuskan untuk tetap menetap di sini. Wah, gimana tuh? Di sisi lain sebelum menuju ke babak final, Ariana selalu berlatih keras di ruangan khusus miliknya. Bahkan karena saking ganas atau kebrutalannya, mampu membuat samsak tinju hancur akibat menerima pukulan dari Ariana. Hingga tak terasa, pertandingan final pun akan segera dimulai. Seperti biasa sebagai anggota komite atau panitia, Ray selalu mengecek keadaan di sekitar area pertandingan. Elisa pun bertanya bagaimana keadaan Amelia saat ini. Elisa tuh takut jikalau Amelia itu kekurangan tidur. Ray pun menjawab bahwa Elisa tidak perlu khawatir akan hal itu. Karena tadi malam Ray telah menemani Amelia dari malam hingga sampai pagi. Lalu di mana si Clarice nih? Dikarenakan Clarice juga merupakan anggota komite, dirinya sangat sibuk dalam mengurusi perlengkapan para peserta. Seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, Ray membawakan bunga mawar kepada para peserta. Namun sebelum pertandingan dimulai, di sini Amelia ingin memeluk Ray agar supaya mendapatkan kekuatan yang overpower, katanya sih. Beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, ketua klub pun melihat sebuah tanda cahaya dari seseorang. Menyadari bahwa terdapat hal yang tidak beres, sembari mengeluarkan ekspresi ala wibu psikopat, ketua klub pun langsung segera menemui Ray. Dikala bertemu, ketua klub pun langsung bilang bahwa setidaknya sudah terdapat 9 siswa bangsawan yang telah diculik. Dan salah satu dari bangsawan itu yakni terdapat Clarice Clef selaku sahabat dekatnya Elisa. Mengetahui bahwa salah satu anggota haremnya telah diculik, Ray pun ingin segera pergi ke bawah area Kolosium. Karena di area bawah, Ray merasakan aura membunuh yang sangat amat tajam. Oke, di sini sudut pandang dibagi menjadi dua bagian di waktu yang sama ya. Yakni pertandingan antara Amelia melawan Ariana dan juga Ray melawan para Grim Reaper. Tapi biar mudah nyeritainnya, di sini akan dibagi menjadi dua bagian saja. Dimulai dari sudut pandang milik Ray ini. Tanpa basi-basi lagi, setelah menerima kabar dari ketua klub, Ray pun langsung segera menuju ke area bawah tanah. Dan benar saja bahwa terlihat Clarice beserta 8 biji bangsawan yang berada di sana. Begitu Ray mendekati si Clarice, secara tiba-tiba area di sekitarnya pun langsung menjadi gelap, menandakan bahwa area ini telah terisolasi dari area luar, atau dengan kata lain, Ray saat ini sedang terjebak pada dimensi lain. Daripada pura-pura lemah terus ya kan, di sini Ray langsung membuka Chronos Lock miliknya, seketika membuat aura es keluar dari dalam tubuhnya. Tentunya ketika Ray menggunakan kekuatan sejatinya, dirinya mampu meratakan Grim Reaper dengan sangat mudahnya. Tidak memberikan pilihan lain, Grim Reaper pun langsung menjebak Ray ke dalam sebuah ilusi. Namun semua sihir tidak akan berlaku ketika Ray menggunakan kode anti material. Bahkan akibat Ray menggunakan sihir itu, membuat pertandingan antara Ariana dan Amelia juga terkena dampaknya. Tek, secara singkat Ray pun mampu membekukan para Grim Reaper dengan sangat easy peasy. Beberapa saat kemudian setelah itu, ketua klub juga langsung datang untuk mengurus sisanya. Sementara Ray akan pergi ke kompetisi untuk menyemangati Amelia selaku salah satu anggota dari haremnya. Mengingat para anaknya menuju ke babak final, di sini kepala keluarga dari 3 bangsawan juga hadir untuk menonton pertandingan itu. Daripada buang-buang waktu ya kan. Ariana langsung mengeluarkan sihir demonisasi untuk menyerang Amelia. Sama seperti pertandingannya melawan Albert, bahwa Amelia juga kewalahan ketika menerima serangan brutal dari Ariana. Namun Amelia yang sekarang sangat berbeda dengan Amelia yang dulu. Berkat dilatih oleh Ray, Amelia mampu mengimbangi kekuatan milik Ariana.
Bahkan bisa dibilang berkat sihir peledaknya mampu membuat Ariane sangat kewalahan. Akan tetapi secara tiba-tiba semua sihir milik Amelia bahkan semua sihir yang ada secara mendadak langsung menghilang entah gara-gara apa. Yep, semua ini adalah efek dari kode antimaterial milik Rey ketika berhadapan dengan para Grim Reaper. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semel, dan begitu kekuatan sihir bisa digunakan kembali, Ariane pun langsung segera mengeluarkan kekuatan yang sebenar-benarnya. Bahkan bermodalkan 1 kali serangan saja membuat Amelia terpental hingga ke pojok area pertandingan. Tepat ketika Amelia merasa depresi, secara tiba-tiba terdapat Rey yang langsung menyemangati Amelia. Seketika membuat kekuatan Amelia yang sebenar-benarnya juga mendadak bangkit.